Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel SP89 yang mengupas hal-hal yang sepele menjadi besar. Dan membahas yang besar, ayo kita kaji ulang sambil bawa ngopi. Untuk pagi hari ini, kita akan membahas tentang masalah inflasi yang akan dihadapi masyarakat pada tahun 2026 ke depan. Yang mana infonya sudah banyak beredar ya, bahwasanya di tahun 2030 itu akan masuk gerbang pertama menghadapi inflasi kenaikan barang ya, yang jaraknya bukan hanya 1 minggu 1 bulan, itu bertahun-tahun gitu loh, itu inflasi. Kalau hanya mengalami 1 musim saja itu bukan inflasi. Sekarang ini semua barang naik, dan ini bukan hanya kenaikan barang seperti biasanya, akan tetapi ini adalah tekanan ekonomi masyarakat bawah, yang mana masyarakat tersebut hanya berpenghasilan menengah ke bawah gitu ya. Karena mereka ya dari pendapatan dan keperluan setiap harinya itu tidak balance gitu loh. Antara pendapatan dan kenaikan sebuah harga itu tidak balance dan tidak sama. Maka ini bukan hanya kenaikan biasa, akan tetapi tekanan ekonomi di masyarakat bawah terutama. Oke, pertanyaan menariknya adalah kenapa hal ini hanya terjadi pada masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah? Itu pertanyaan uniknya, pertanyaan yang mungkin semua orang bisa merasakan. Jawabannya sederhana, karena di masyarakat kecil ya, di masyarakat kecil yang hanya berpenghasilan menengah ke bawah, itu gaji atau pendapatannya habis di bahan pokok sehari-hari seperti kayak beras, minyak, dan keperluan dapur lainnya atau keperluan sehari-hari. Dan mirisnya untuk kalangan bawah ini, mereka tidak punya income pasif, dan mereka juga tidak punya income atau pemasukan cadangan. Beda dengan orang kaya. Orang kaya untuk menghadapi inflasi hanya butuh mengurangi hiburan saja, mengurangi hiburan dalam hidupnya itu sudah cukup. Beda dengan masyarakat kecil yang mempunyai pendapatan menengah ke bawah ya, dan pekerjaan yang tak menentu kadangkala setiap harinya, kita bukan lagi berbicara tentang mengurangi kebutuhan, akan tetapi mengurangi jajan kadangkala anak kita dan kebutuhan kita sehari-hari. Terus pertanyaannya, bagaimana solusi nyata yang bisa dilakukan oleh masyarakat yang berpenghasilan kecil ini ya, yang berpenghasilan menengah ke bawah, tentunya bagi juga teman-teman di luar, masyarakat di luar yang notaben penghasilannya dari pekerjaan yang tak menentu ya, yang tidak tetap dalam per bulannya itu. Solusinya adalah kita harus bisa membedakan yang mana kebutuhan primer dan yang mana kebutuhan sekunder. Jadi kalau kebutuhan primer, kebutuhan sehari-hari seperti hal-hal pokok ya, keperluan dapur itu yang saya sebutkan tadi, listrik, apa segala macam, minyak, beras ya, dengan kebutuhan sekunder, yang mana kebutuhan sekunder ini sudah masuk ke kalangan menengah ke atas ya. Jadi jangan gengsi sosial, jangan menjaga gengsi sosial. Kalau tetangga mempunyai itu, kita harus mempunyai itu juga, katakanlah begitu ya. Sekunder itu hanya pelengkap dari kebutuhan primer. Nah itu salah satunya. Yang kedua yaitu bangun pendapatan tambahan. Nah ini kadangkala masih kita sibuk dengan modal ya, sibuk dengan modal, meski modal kecil, kita yang berpenghasilan menengah ke bawah itu kadangkala habis di kebutuhan primer. Nah kalau ada, sisihkan sedikit untuk membangun penghasilan tambahan skala kecil lah tentunya, dan dengan syarat juga jangan gengsi. Tantangannya adalah semangat kita ya, semangat kita mau bergerak atau tidak. Karena penghasilan kecil ini lebih penting daripada menunggu ketika sudah mempunyai pekerjaan yang sempurna tentunya. Mungkin yang ketiga ya, kurangi ini juga yang sering kita mengakar di masyarakat kecil menengah ke bawah. Kita kadangkala
terus menerus terlilit hutang, yang mana hutang konsumtif ya bahasanya. Kalau hutang kebutuhan sehari-hari itu biasa. Kebutuhan konsumtif ini seperti kayak cicilan sepeda motor atau cicilan mobil atau cicilan apa saja lah, yang hal itu bukan keperluan primer tapi sekunder begitu. Yang keempat, biasanya di setiap kampung itu beda-beda ya, setiap desa itu beda-beda, yaitu harus membentuk komunitas ekonomi seperti koperasi. Dan hal ini kadangkala jarang menyeluruh untuk apa ya, untuk bantuannya gitu loh. Yang nomor 5, catatan keuangan. Ini penting sekali. Kadangkala kita dalam satu bulannya tidak terasa pengeluaran kita membengkak gitu loh. Pengeluaran itu beda dengan pendapatan kadangkala yang kita rasakan. Nah, jadi catatan keuangan itu mulai sekarang ayo kita benahi ya. Jadi pengeluaran sekecil apapun kita harus catat untuk pedoman informasi terhadap kita sendiri ya, untuk kebutuhan selanjutnya, untuk kebutuhan di bulan selanjutnya. Jadi untuk menghadapi perubahan inflasi ini bukan hanya kerja keras saja, akan tetapi butuh strategi yang pas ya. Intinya kita mau hidup lebih sederhana lagi, bertahan, modal bertahan. Kalau ada modal kita kelola hal yang bisa kita kerjakan ya, dengan penghasilan tambahan itu terus bisa beradaptasi terhadap perubahan sosial, terhadap perubahan teknologi yang ada begitu. Itu saja dari saya. Ikuti channel saya selanjutnya dengan informasi yang lebih lengkap, dan mohon kritik dan sarannya ya di kolom komentar. Silakan di-like dan di-subscribe untuk mendukung channel ini agar berkembang dan tumbuh gitu. Saya SB89 melaporkan.